Israel Defense Force (IDF) terus memperluas operasinya di kota Gaza dan telah kembali ke wilayah utara kota untuk menghancurkan infrastruktur Hamas. Meski ada kemajuan signifikan, tantangan besar masih menanti, khususnya di jaringan terowongan bawah tanah yang dikenal sebagai Metro Gaza, di mana Hamas memiliki pengalaman dan taktik bertahun-tahun dalam memanfaatkannya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah evakuasi warga sipil dari kota Gaza, yang jadwalnya sudah ditetapkan sejak Oktober lalu. Di sisi lain, Hamas telah memanfaatkan waktu tersebut untuk memperkuat pertahanan dan merusak perencanaan IDF. Rekaman eksklusif menunjukkan militan Hamas mencoba menguasai truk bantuan kemanusiaan namun berhasil dilumpuhkan oleh serangan presisi IDF, tanpa melukai warga sipil di sekitarnya. Langkah ini adalah bagian dari upaya strategis Israel untuk membantah narasi yang menyalahkan mereka atas krisis kemanusiaan di Gaza. Narasi yang terus disebarkan oleh Hamas kini dibalas dengan dokumentasi dan fakta oleh pihak militer Israel. Beberapa hari setelah Hamas mengklaim menerima proposal gencatan senjata yang diajukan oleh mediator internasional, pihak Israel menanggapi bahwa isi proposal itu sebenarnya tidak memiliki substansi. Ketegangan meningkat antara mediator dan Israel. Meski dari sisi IDF, mereka tetap melihat proposal tersebut sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, serangan udara Israel juga dilaporkan mencapai wilayah Yaman dan menyampaikan pesan strategis kepada Iran, negara yang terus dituduh menjadi aktor utama di balik kekacauan regional. Wilayah utara kota Gaza, seperti Zaitun, Sabra, dan Darj Tufan, menjadi titik utama pertempuran, dengan banyak infrastruktur Hamas yang sudah dihancurkan. Pasukan tempur dari Brigade 401 kembali dikerahkan ke Jabalia untuk menekan kekuatan Hamas dan mencegah mereka kembali ke kota. Informasi dari lapangan menyebutkan bahwa Hamas semakin terbuka dalam negosiasi, kemungkinan karena skala kehancuran yang besar di kota Gaza. Di tengah hal ini, Israel tetap mempersiapkan diri untuk memindahkan hampir 1 juta warga Gaza dari wilayah utara sebagai langkah taktis sebelum memasuki jantung kota Gaza. Sumber dari IDF yang diwawancarai oleh CNN menyatakan bahwa mereka menyadari Hamas telah mempersiapkan diri dan bahwa sistem terowongan di bawah kota ternyata jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. Serangan udara juga terus diluncurkan terhadap militan bersenjata yang menyerang konvoi militer di Gaza, dengan laporan menunjukkan akurasi tinggi dalam menargetkan teroris dan menghindari korban sipil. Di perbatasan selatan, Mesir telah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat keamanan karena kekhawatiran akan eksodus massal warga Gaza ke arah Sinai akibat pertempuran di kota Gaza. Di ranah internasional, media Inggris The Daily Mirror mempublikasikan foto seorang anak kecil Palestina dengan narasi menyedihkan akibat pengeboman Gaza. Namun, dokumentasi dari IDF menyatakan bahwa anak tersebut sebenarnya menderita sindrom Fanconi, penyakit genetik yang telah diderita jauh sebelum konflik terjadi. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana narasi emosional dan gambar anak-anak sering digunakan oleh Hamas dan pendukungnya untuk membentuk opini publik yang tidak berdasarkan fakta. Di wilayah tepi barat, analis senior TBN Israel, Mati Shoshani, melakukan kunjungan bersama IDF ke kamp pengungsi Jenin. Di sana, dia menunjukkan bagaimana sel Hamas dan kelompok afiliasinya dilatih dan dipersenjatai, bahkan di bawah pengawasan langsung Garda Revolusi Iran. Lebih ke utara, IDF juga melancarkan operasi melawan Hezbollah, kelompok bersenjata pro-Iran yang berbasis di Lebanon. Serangan-serangan ini dilaporkan menyebabkan kerugian besar dan membuat Hezbollah dalam posisi bertahan. Spekulasi mencuat bahwa Israel mulai menggunakan teknologi canggih, termasuk perangkat berbasis Wi-Fi, untuk melacak dan menargetkan militan di dalam bangunan bertingkat. Di Yaman, pesawat tempur Israel juga melakukan serangan terhadap posisi Houthi yang diduga menjadi perpanjangan tangan Iran untuk menguji senjata dan strategi baru terhadap Israel. Serangan ini menandakan kesiapan Israel untuk bertindak di luar perbatasannya dalam melawan ancaman regional. Pertanyaannya kini adalah, apakah babak kedua konfrontasi dengan Iran akan segera terjadi? Serangan misil terbaru ke Bandara Ben Gurion menggunakan hulu ledak yang dirancang untuk menyebarkan proyektil kecil di area luas, menambah ketegangan baru. Senjata ini pernah digunakan Iran di akhir konflik 12 hari yang lalu, dan tampaknya tengah diuji ulang melalui tangan Houthi di Yaman. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kembali melontarkan ancaman terhadap negara-negara Barat dan Israel, termasuk ancaman untuk menutup Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia.
Garda Revolusi Iran terus meningkatkan retorika api terhadap Israel, membuat situasi semakin genting. IDF sendiri mengaku sudah menyiapkan bank target yang terdiri dari individu dan infrastruktur strategis milik Houthi, serta target-target di Suriah dan Iran, untuk ditindak apabila serangan terus berlanjut. Salah satu taktik terbaru yang digunakan oleh Hamas dalam perang naratifnya adalah menyebarkan foto-foto anak Palestina dengan kondisi medis tertentu, lalu mengaitkannya secara langsung dengan situasi di pusat kota Gaza. Tujuannya jelas, menciptakan persepsi global bahwa penderitaan warga sipil adalah akibat langsung dari tindakan militer Israel. Narasi seperti ini telah berhasil menciptakan simpati luas di kalangan masyarakat dunia dan media internasional, sebuah keberhasilan besar dalam strategi propaganda Hamas. Sayangnya, banyak media asing cenderung menyebarkan narasi ini tanpa upaya serius untuk melakukan verifikasi fakta. Mereka menampilkan informasi emosional dan visual menggugah, tanpa memperhatikan konteks atau latar belakang medis dari anak-anak yang mereka tampilkan. Jadi, apa pendapat kalian tentang situasi ini? Silakan sampaikan pendapat di kolom komentar, dan bagikan ide-ide kreatif yang menurut kalian bisa kita lakukan untuk menyebarkan kebenaran. Seperti yang sering saya katakan, ini bukan sekadar konflik fisik, ini juga konflik spiritual. Dan salah satu cara paling efektif untuk melawan kebohongan, penipuan, dan kemunafikan adalah melalui doa. Tapi selain berdoa, apa lagi yang bisa kita lakukan secara nyata? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu suara kalian. Salah satu tokoh internasional yang menanggapi perkembangan ini adalah mantan Gubernur Arkansas dan Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee. Dalam sebuah pernyataan di platform X, sebelumnya Twitter, pada hari Sabtu, Huckabee membalas laporan PBB tentang kondisi kemanusiaan di jalur Gaza. Ia menyindir bahwa satu-satunya pihak yang kenyang di Gaza adalah para pemimpin Hamas, sementara warga biasa kelaparan di bawah terik matahari. Pernyataan ini merupakan respons atas laporan yang dirilis oleh Lembaga Klasifikasi Keamanan Pangan PBB, yang menyatakan bahwa Gaza kini berada dalam tahap kritis bencana kemanusiaan. Namun, pemerintah Israel dengan tegas membantah laporan tersebut. Perdana Menteri Netanyahu menyebut laporan itu sebagai hasil rekayasa yang dimaksudkan untuk memperkuat narasi palsu Hamas dan memberikan tekanan internasional terhadap Israel. Salah satu kritik utama terhadap laporan tersebut adalah bahwa kriteria penilaiannya baru-baru ini diubah secara diam-diam, sehingga menimbulkan dugaan bahwa ini adalah langkah politis yang disengaja. Bagi banyak warga Israel, yang paling menjengkelkan adalah kenyataan bahwa narasi-narasi palsu ini terus diulang oleh media asing, meski sudah berkali-kali dibantah dengan bukti kuat. Salah satu contohnya adalah investigasi oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, yang membongkar bagaimana Hamas memanfaatkan citra visual untuk manipulasi publik. Mereka menunjukkan bahwa banyak foto kekacauan yang beredar sebenarnya diambil oleh fotografer profesional, disusun dengan sudut dan pencahayaan tertentu, dan disebarkan melalui jaringan media asing, yang sayangnya tidak memverifikasi keaslian konteksnya. Ada pula gambar yang memperlihatkan warga Gaza berdiri dalam antrean panjang, seolah-olah tidak ada bantuan yang tiba. Tapi investigasi membuktikan bahwa makanan sudah tersedia tak lama setelah foto itu diambil. Dengan kata lain, gambar tersebut dipakai untuk menciptakan persepsi kelaparan sistemik, padahal faktanya tidak demikian. Belum lama ini, media sosial juga diramaikan oleh foto Muhammad El Matok, seorang anak kecil Gaza berusia setengah tahun yang tampak lusuh dan berpakaian seadanya. Gambar tersebut menjadi viral, disertai narasi bahwa anak itu menderita akibat perang. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa Muhammad sebenarnya memiliki kondisi kesehatan kronis yang menyebabkan fisiknya seperti itu, bukan karena kelaparan atau kekurangan akibat konflik. New York Times akhirnya mengeluarkan klarifikasi setelah awalnya mempublikasikan gambar tersebut di bawah judul Gazans are dying of starvation. Klarifikasi tersebut menyebut bahwa anak tersebut memang memiliki riwayat penyakit sebelum konflik dimulai. Di tengah-tengah wilayah Osana, dekat dengan fasilitas energi strategis, Israel baru saja melakukan serangan presisi terhadap instalasi yang digunakan oleh kelompok Houthi, sebuah proksi Iran yang selama ini digunakan untuk menyerang Israel. Menurut IDF, semua pesawat tempur yang terlibat dalam serangan itu telah kembali dengan selamat ke wilayah Israel. Pesannya jelas, siapapun yang menyerang Israel akan menerima balasan. Dan siapapun yang merencanakan serangan akan dihentikan sebelum rencana itu terwujud.
Serangan ke fasilitas listrik yang digunakan oleh kelompok Houthi bukan hanya simbolis, melainkan juga strategis. Instalasi itu diduga digunakan untuk mendukung operasi militer mereka, dan Israel menegaskan bahwa ini adalah contoh lain dari bagaimana kelompok teroris menggunakan infrastruktur sipil untuk tujuan militer. Perlu dicatat bahwa serangan tersebut terjadi setelah Houthi, yang dibiayai dan diarahkan oleh Iran, terus meningkatkan agresi mereka terhadap Israel. Pada akhir pekan lalu, sebuah drone mereka menembus wilayah udara Israel melalui Sinai dan diduga menargetkan fasilitas penting, seperti pembangkit listrik di Ashkelon atau area strategis lainnya. IDF memperkirakan bahwa target utama dari serangan tersebut bisa saja pusat energi, pangkalan udara, atau bahkan institusi akademik seperti Institut Weizmann di Rehovot. Semua adalah aset strategis yang rentan. Berbicara soal ancaman Iran, kita harus ingat bahwa Israel sudah beberapa kali melakukan serangan signifikan terhadap target Iran, terutama dalam beberapa minggu terakhir. Namun, tampaknya Iran kini mencoba membangun kembali keseimbangan ketakutan dengan menggunakan tangan ketiga, kelompok Houthi. Iran memanfaatkan Houthi sebagai subkontraktor untuk menguji senjata baru dan teknik serangan, sambil menjaga jarak dari konfrontasi langsung. Tetapi, serangan-serangan Israel terhadap mereka menunjukkan bahwa Israel tak ragu untuk memukul balik, cepat dan efektif. Informasi intelijen yang kami peroleh menunjukkan bahwa Israel sedang menyusun kembali daftar target strategis yang berpotensi menjadi sasaran dalam gelombang serangan lanjutan terhadap kelompok Houthi di Yaman. Target ini tidak hanya mencakup pangkalan peluncuran drone dan misil, tetapi juga mencakup pusat komando, fasilitas pelatihan, dan infrastruktur logistik yang digunakan untuk mendukung operasi militer terhadap Israel dan sekutunya. Pihak IDF menyebut bahwa keberadaan Houthi sebagai proksi Iran semakin dipandang bukan hanya sebagai ancaman lokal terhadap Laut Merah atau jalur pelayaran internasional, melainkan sebagai bagian dari arsitektur militer regional yang sedang dibangun oleh Iran. Mereka bukan lagi hanya pemberontak di Yaman. Mereka adalah pemain dalam konflik geopolitik Timur Tengah yang lebih luas. Dalam beberapa minggu terakhir, pertemuan tingkat tinggi antara pejabat militer Israel dengan mitra-mitra strategis dari AS, Inggris, dan negara-negara Teluk telah meningkat secara signifikan. Tujuannya adalah membentuk kerangka kerja yang memungkinkan respons bersama terhadap ancaman yang berasal dari poros Teheran, termasuk dari wilayah Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak. Sementara itu, pemerintah Iran tampaknya terus menjalankan agenda destabilisasi melalui berbagai proksi dan jalur tidak langsung. Selain pengiriman senjata, mereka juga aktif dalam perang siber, operasi pengaruh, dan propaganda global melalui media satelit dan jaringan sosial. Baru-baru ini, lembaga intelijen Barat mengungkap bukti bahwa Iran menggunakan jaringan komunikasi terenkripsi untuk memberikan instruksi langsung kepada komandan-komandan lapangan Houthi di Yaman. Ini termasuk rincian target, strategi peluncuran misil, serta pengarahan terkait pesan yang harus disampaikan kepada media setelah serangan. Iran secara aktif mencoba menciptakan kesan bahwa mereka tidak terlibat langsung. Namun, bukti teknis yang diperoleh dari pesawat tak berawak yang berhasil dijatuhkan menunjukkan adanya komponen elektronik buatan Iran dan sistem navigasi militer yang identik dengan drone yang digunakan oleh pasukan revolusioner Iran. Di dalam negeri, kesiapan militer Israel ditingkatkan ke level tinggi. Unit-unit elit seperti Shayetet-13, Brigade Parasutis, dan Divisi Lapis Baja 162 telah ditempatkan dalam siaga penuh. Angkatan Udara Israel, IAF, juga telah memindahkan beberapa skuadron pesawat tempur F-35 dan F-15I ke pangkalan-pangkalan yang lebih dekat dengan front selatan. Selain itu, sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3 telah diatur ulang untuk mengantisipasi serangan lintas wilayah dari berbagai arah, termasuk ancaman balistik dari wilayah Irak dan Yaman. Masyarakat sipil juga telah mulai diberi pengarahan melalui kanal-kanal resmi mengenai prosedur darurat jika terjadi eskalasi besar. Pemerintah Israel memastikan bahwa logistik, perbekalan medis, dan jaringan energi vital dijaga dengan pengamanan maksimum. Dalam skema besar konflik saat ini, terlihat jelas bahwa Iran berupaya memanfaatkan semua proksinya secara simultan. Ketika Hamas ditekan di Gaza dan tepi barat, Hezbollah di Lebanon mulai meningkatkan ancamannya. Houthi di Yaman diperintahkan untuk mengalihkan perhatian dari selatan. Dan milisi Syiah di Irak mulai melakukan manuver terhadap basis-basis AS, sebagai sinyal bahwa konflik ini tidak akan terbatas pada satu wilayah.
Ini adalah strategi multifront saturation, menyebar konflik ke banyak titik untuk melelahkan pertahanan Israel dan sekutu-sekutunya, serta memaksakan negosiasi dengan posisi tawar Iran yang lebih tinggi. Namun, Israel tidak tinggal diam. Militer dan intelijen mereka menyusun berbagai skenario, dari kemungkinan perang multifront di Gaza, Lebanon, dan Suriah, hingga skema evakuasi besar-besaran untuk warga sipil di Galilea dan wilayah perbatasan lainnya. Infrastruktur pertahanan udara juga diperkuat dengan sistem Iron Dome dan David S. Sling yang kini siaga penuh. Krisis domestik di Iran sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kegentingan serius. Teheran mengalami penurunan air bersih drastis, dan situasi ini diperburuk oleh suhu ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah negara itu. Pemerintah setempat mulai menghimbau warga agar tidak pindah ke ibu kota, karena sistem distribusi air, listrik, dan transportasi nyaris kolaps. Beberapa kota bahkan mulai mengalami gangguan layanan dasar, dan potensi kerusuhan sosial kini menjadi ancaman nyata. Sementara itu, negosiasi pembebasan sandera masih terus diusahakan oleh mediator internasional.